Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung kembali di kelas saya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat keamanan sistem untuk bagian 2 ya. Bagian kedua yaitu kita sampai membuat dengan variable session. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat manajemen user ya. Apabila kita ingin mengganti password atau mengganti data, itu kita bisa lakukan dengan manajemen user. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya kita pastikan Apache dan MySQL sudah jalan dalam aplikasi SAM yang kita gunakan. Kemudian web browser juga sudah disediakan. Nah, sebelumnya kita akan melihat aplikasi yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ini halaman halaman index atau homepage dari PMBON yang bisa dilihat oleh seluruh user atau seluruh yang bisa menggunakan halaman ini. Jadi kita semua bisa melihat. Lain hal dengan login. Untuk login kita harus memiliki username dan password yang benar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mencoba membuat atau mengganti username dan password Miss Widodo 123 ya. Ini dia. Dan passwordnya adalah Saputra. Nah, kita login. Oke, selamat datang Widodo 123. Nah, nantinya di halaman ini kita akan membuat sebuah pemanggilan baru ya. Jadi tidak selamat datang lagi. Kita akan mencoba membuat bagaimana halaman ini menjadi sebuah halaman yang lebih dinamis. Kita tetap menggunakan halaman user.php. Nantinya yang berubah adalah isinya. Ya, kembali saya ulangi. Kita tetap menggunakan halaman user.php. Hanya saja yang berubah adalah isinya nanti. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, sebelumnya kita harus menggunakan bantuan lagi ya dari sebuah web editor, yaitu Sublime Text. Jadi kalau kita langsung menggunakan Adobe Dreamweaver untuk menjalankan user.php itu rasanya cukup berat. Kenapa? Karena user.php semalam kita lihat itu langsung link ke Bootstrap, sehingga ini akan menjadi lebih berat. Oke, nah kita tidak menggunakan tools untuk Dreamweaver ya untuk membuat halaman ini lebih dinamis. Nantinya saat kita membuat manajemen user, kita akan menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke, nah langkah pertama, coba teman-teman perhatikan. Kita buka dulu Adobe Sublime Text-nya, dan teman-teman semua bisa buka user.php. Nah, bagi yang ingin menggunakan Adobe Dreamweaver, teman-teman juga bisa melakukan yang seperti kita lakukan pada video sebelumnya, yaitu membuat baris ini menjadi baris komentar. Oke, nah kalau kita mau mengikutinya silahkan. Kalau tidak, kita bisa menggunakan web editor lainnya seperti Sublime Text. Oke ya. Nah, jadi yang pertama kita harus mencari selamat datang dan variabelnya. Kita bisa lihat. Oke, kelihatan ya. Nah, ini bisa kita hapus. Jadi kalau ini kita hapus, simpan, dan teman-teman bisa perhatikan ini sudah hilang ya. Sudah tidak ada lagi selamat datang. Nah, kita tinggal mengganti halaman ini ya menjadi halaman yang lebih dinamis. Menggunakan perintah PHP, kita akan membuat halaman ini lebih dinamis. Nah, saya sudah sediakan kodenya. Ini dia. Jadi tinggal kopas saja saya, nanti teman-teman bisa ketik ya. Nah, ini dia kodenya. Nah, sedikit berantakan. Oke. Simpan. Nah, di sini ada perintah kondisi if iset get page. Jadi saya gunakan perintah page. Ya, nanti di URL nanti akan ada tampilan di sini tanda tanya page sama dengan, nah seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalau kita buat model ini cukup sederhana sebenarnya dan tidak terlalu berat. Nantinya akan menjadi
sebuah template untuk halaman user.php. Jadi ini tetap semua, hanya yang berubah hanya isinya saja. Nah, misalnya di sini page include pemanggilan page, dan jika tidak dia akan menuju home.php. Oke, coba kita simpan, kira-kira apa yang terjadi. Warning ya, include home.php file open to stream. Nah, jadi ini home.php kita belum punya. Coba kita lihat di dalam directory. Oke, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada home.php. Ya, tidak ada home.php. Nah, kita bisa buat home.php sebenarnya. Caranya cukup sederhana ya, teman-teman. Kita bisa file new dari halaman ini. Kita bisa simpan di dalam PMBON, namanya home.php. Oke. Nah, kita bisa ketikkan nah, selamat datang. Coba kita refresh. Nah, oke. Selamat datang sudah tampil. Tapi yang tampil di sini bukan lagi di halaman user.php, melainkan halaman home. Ya, dia akan di-include ke dalam halaman user ya. Home akan di-include ke halaman user.php. Jadi ini bisa kita buat seperti ini. Selamat datang. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, oke. Nah, berikutnya, bagaimana caranya agar manajemen user, ya, kalau diklik, dia akan masuk ke halaman manajemen user. Ya. Nah, dashboard yang ada di atas, ini ya, di luar dari, di luar dari halaman yang kita pilih. Jadi dashboard ini tidak bisa kita ubah sesuai nama link ya. Maka kalau kita tidak mau ada ini, ya ada dashboard, kita boleh hapus, ya, hapus, simpan, dan teman-teman bisa perhatikan tidak ada lagi dashboardnya. Tinggal kita membuat seperti ini. Misalnya kita buat di sini H2 mungkin kita buat dashboard. Oke, simpan. Coba perhatikan. Nah, dashboardnya pindah ke bawah. Jadi kalau kita klik nanti manajemen user, saat kita klik manajemen user, ya, maka seharusnya manajemen user akan tampil di sini. Oke, teman-teman, kita langsung saja membuat manajemen user. Saya tidak akan banyak cerita lagi, jadi kita langsung saja ikuti videonya ya. Oke, langkah pertama untuk membuatnya, kita perhatikan pada halaman user.php. Untuk menu manajemen user kita ganti menjadi, atau kita buat manajemen underscore user. Oke, nah, tadi saya katakan kita harus membuat seperti ini, tanda tanya page sama dengan manajemen user. Nah, kalau kita buat seperti ini, maka yang terjadi adalah saat kita klik manajemen user, ya, sebentar, sini seharusnya tidak ada garisnya. Oke. Nah, kita klik manajemen user, dia warning lagi. Nah, hal ini karena manajemen user.php belum kita buat. Untuk itu, kita akan membuat manajemen user.php menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Nah, sampai di sini kita menggunakan Sublime-nya. Nanti untuk mengedit usernya kita tetap menggunakan Sublime. Oke, kita langsung buka aplikasi Adobe Dreamweaver CS6-nya. Oke, sudah terbuka dan kita bisa membuka halaman atau membuat halaman baru ya, PHP. Kemudian kita bisa file, save
dengan nama di dalam PMB on ya, dengan nama manajemen Oke, sudah tampil manajemen user dan kita tinggal buat ini menjadi sebuah halaman H2. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat ini manajemen usernya, ini biodatanya. Oh, biodata belum kita ubah ya. Jadi biodata ini dashboard ya, dashboard. Kita bisa buat link di halaman user.php. Oke. Jadi saya klik dashboard, dia akan kembali kemari. Saya klik manajemen user, dia menuju manajemen user, tapi dia tetap berada di halaman user.php. Tapi halaman yang dipanggil adalah manajemen user untuk yang ada di dalam sini. Nah, di dalam manajemen user, kita akan mencoba mengubah sedikit tentang, kita coba buka database. Kita akan mencoba membuat ya, atau mengubah atau mengelola data registrasi. Jadi di sini kita bisa mengganti password ya. Mohon diperhatikan, kita hanya bisa mengganti password ya. Untuk username, username dan password bisa kita ganti ya. Tanggal registrasi tidak harus diganti. Karena apa? Karena kita harus tetap ada ya data registrasinya. Nah, berikutnya setelah kita buat ya, kita langsung saja membuat sebuah pemanggilan data, yaitu membuat record set, beri nama user, diambil dari registrasi ya. Kemudian kita bisa oke-kan dulu. Nah, di sini ada sedikit keunikan. Uniknya bagaimana? Kita harus membuat sebuah kondisi di sini. Where ya, where apa? Ya, yang login. Jadi di halaman user kita sudah memanggil session username ya, yang untuk kita panggil dalam registrasi. Jadi namanya ini adalah USR, row USR. Maka di sini kita bisa membuat seperti ini. Where ID untuk registrasi, namanya ID registrasi. Ya, coba kita langsung saja. Oke, coba diperhatikan kembali. Di sini ada sedikit kesalahan. Di sini saya panggil where ID registrasi, ya. Saya panggil dari tabel registrasi where ID registrasi, di mana ID registrasinya itu yang login. Nah, jadi ini USR, USR. Nah, jadi seharusnya ini tidak error ya. Nah, seharusnya tidak error. Registrasi, lalu buru-buru. Registrasi. Oke. Coba kita lihat. Oke, sudah benar ya. Nah, buktinya apa? Kalau ini yang login, siapa yang login itu yang tampil. Buktinya saat kita panggil nanti untuk record set, misalnya username, maka seharusnya di sini yang tampil adalah Widodo. Dan passwordnya itu apa? Passwordnya misalnya kita buat enter password. Oke. Saputra langsung nampil ya. Jadi kita bisa langsung buat form di sini, Widodo, password Saputra, ganti password, proses, maka password akan terganti.
Oke, langsung saja kita buat. Oke, teman-teman bisa perhatikan yang saya lakukan barusan adalah saya membuat garis putus-putus berwarna merah. Itu adalah form. Ya, jadi teman-teman semua wajib membuat form terlebih dahulu sebelum membuat text field yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Jadi misalnya kita akan memasukkan di sini text field. Ya. Nah, kalau tidak ada form, tidak di dalam form, maka text field yang ada di dalam ini tidak akan bisa digunakan. Maka kita harus membuat garis putus-putus berwarna merah ini dulu, atau yang disebut dengan form, baru kita bisa membuat text field dan lain-lain. Oke, sama seperti di coding ya. Kalau kita ingin mengganti membuat text field, kita harus mengganti namanya. Yang name ada di sini. Jadi ini username sesuai dengan nama database, itu adalah username. Dan kita buat yang berikutnya. Ya, namanya adalah password. Oke. Nah, kita tinggal tarik saja seperti ini. Oke. Dan oke. Nah, tinggal kita membuat button. Kita buat button submit, atau kita ini button name-nya button nggak masalah ya, biar aja. Dan value-nya kita ganti menjadi oke, sudah jadi dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Nah, cukup kaku ya saya rasa untuk tampilannya. Sebenarnya kita bisa membuat lebih indah lagi ya untuk tampilan formnya. Yang pertama, tampilan dari tabelnya itu sederhana sekali. Coba kita ganti ya untuk dalam kode. Table ini kita ganti, kita tambahkan stylenya seperti ini. Oke, tidak banyak perubahan. Di sini, oh sorry, saya bukan buat style tapi kelas. Nah, coba perhatikan, ini agak lebih bagus ya. Ada seperti ini. Atau kalau tidak mau kita garis-garisnya banyak sekali gitu, tidak bagus, teman-teman rasa, hapus saja kelasnya dan dia seperti semula. Hanya saja yang kita ganti adalah text fieldnya. Input tabnya kita menggunakan kelas untuk yang standar digunakan pada Bootstrap. Teman-teman bisa melihat di dalam halaman login ya. Di sini ada juga form. Nah, ini dia. Di sini ada input tab username. Nah, di sini ada class form control. Nah, ini bisa kita copy dan kita bisa pastekan di setiap input type yang ada di dalam. Contoh username. Klik username dan pilih kode. Sudah terblok. Nah, di sini input class kita pastekan yang tadi. Form control dan simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, ini lebih indah. Oke. Nah, coba kita buat sekali lagi untuk password. Ya. Simpan dan perhatikan. Oke. Username dan password sudah ada. Dan saya rasa tidak terlalu buruk juga. Ini agak sedikit lebih bagus ya. Atau kita bisa menariknya lagi terlalu jauh seperti ini mungkin. Oke. Simpan dan
kembali. Ya. Oke, jadi kita tinggal ganti-ganti passwordnya apa mau kita ganti. Dan satu lagi ganti password. Oke. Di sini ada button ya, button untuk lebih indah lagi. Coba kita ambil login. Kita coba ambil kelas yang ada di dalam sini. Kelasnya kita ambil dan kita klik ganti password, dan teman-teman bisa pastikan di setelah input paste kelas BTN yang kita masukkan yang tadi, kemudian kita buka dan kita refresh. Wow, full. Saya rasa terlalu jelek juga ya, panjang sekali. Coba kita ganti jawaban blok BTN primary BTN seperti ini saja, BTN primary. Coba kita refresh ya, segini ya, nggak terlalu besar juga. Jadi nanti diklik ganti password, password harusnya berubah ya, password harusnya berubah. Oke, kalau sudah berubah maka kita bisa login lagi dengan password yang baru. Untuk username saya akan membuatnya sebuah pengecualian, maka di username saya buat dia read only. Input read only di username, dan teman-teman bisa melihat saat saat kita refresh ini terblok. Artinya apa? Username nggak bisa diganti lagi. Nah, itu sudah ketentuan. Maka bagaimana apa yang terjadi? Username kita tidak bisa ubah. Karena apa? Karena ini kita halaman user. Jadi untuk mengubah username kita harus masuk halaman admin. Nah, itu biasa peraturan seperti itu. Ya, jadi username tetap, yang bisa diganti hanyalah password. Oke, untuk membuat proses mengganti password pada Dreamweaver ini cukup mudah ya teman-teman semua. Jadi kita tinggal menuju server behavior dan klik tanda tambah, update record, kemudian kita pilih tabelnya ya, tabelnya itu ada registrasi, dan sebelum itu perhatikan kembali koneksi yang kita gunakan. Jadi kalau manage kita benar tidak ada masalah sih seperti punya saya. Jadi kalau manage masih salah pasti tidak akan bisa muncul seperti ini. Jadi perhatikan kembali. Nah, sini ada update registrasi, tanggal registrasi tidak diubah, username tidak diubah, dan berubahnya password. Nah, maka ini sudah benar ya, sudah urutannya sudah benar. Setelah diupdate kita buat sementara crash aja dulu. Oke. Oh, primary key-nya, maaf, kita harus membuat satu buah field lagi, tapi fieldnya tidak kelihatan. Untuk tabel registrasi ada yang namanya ID registrasi sebagai primary key-nya, sementara di sini belum kita tampilkan. Untuk proses edit itu wajib menggunakan ID primary key atau ID registrasi ya, atau primary key. Jadi kita buat hidden field namanya, ya, hidden field yang ada di sini. Fieldnya ada tapi tidak terlihat. Kita beri nama ID registrasi, dan value-nya kita klik tanda petir di sini dan kita pilih ID registrasi. Oke, simpan. Kita kembali ke server behavior, klik tanda tambah, update record. Nah, jika kita pilih update tabelnya registrasi, jika sudah disimpan atau diupdate, dia menuju ke crash. Oke, nah selesai. Kita sudah berhasil membuat ganti password dalam Adobe Dreamweaver. Saya ganti crash tadi ya, tapi masih crash ya, dan sudah disimpan. Coba teman-teman perhatikan, tidak ada perubahan, tapi saat saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, 1 sampai 5 saja, ganti password, ada sedikit error. Nggak masalah, itu karena saya buat crash tadi. Tapi password sudah berubah. Maka kalau saya sign out atau log out, saya buat Widodo 1, 2, 3, passwordnya misalnya Saputra, dia nggak akan bisa login. Kenapa? Karena sudah kita ganti. Widodo passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah berhasil login. Oke teman-teman, tidak terlalu rumit ya. Nah, bagaimana mengatasi yang error tadi? Di sini sebenarnya sudah tercipta sebuah kode edit, dan di sini saya buat crash. Nah, bagaimana, kenapa bisa error gitu? Karena kita menggunakan model yang seperti yang kita
kita gunakan untuk halaman indeks ini, yaitu menggunakan ini dia yang kita buat tadi, karena menggunakan include page seperti ini. Nah, agar tidak error, sebenarnya dia di sini. Error itu adalah either update goto kan gitu. Ini variabel update goto. Jadi kalau misalnya berhasil disimpan, dia akan menuju ke variabel ini. Ternyata nilai dari variabel ini adalah crash. Maka kita harus mengubahnya ya. Nah, untuk mengubahnya banyak sih caranya. Salah satunya ini ya, yang seperti saya buat ini ya. Oke, saya menggunakan script Java ya. Alert yang saya pakai adalah alert ya. Jadi ketika berhasil diubah, coba kita refresh sekali. Saya ganti menjadi 54321. Ganti password. Nah, jika berhasil seperti ini keluar. Alert. Data berhasil diubah. Oke. Maka tidak ada error lagi. Oke teman-teman, itu tidak terlalu rumit ya pastinya. Jadi untuk video 2123 username-nya itu passwordnya itu 54321. Oke, jadi tidak terlalu rumit ya, masih gampang. Hanya saja mungkin teman-teman semua pernah perhatikan seperti ini, password lama kemudian dimasukkan password baru. Jadi kalau password lama dan password baru, kalau misalnya password lama tidak sesuai dengan password yang sebenarnya, maka tidak bisa diganti passwordnya. Oke ya, itu bisa kita buat ya, tapi itu mungkin skip tambahan saja nanti saat kita membahas yang lain. Jadi untuk video kali ini saya cukup membahas sampai mengganti password. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Jadi silakan dipelajari dengan tenang ya. Saya rasa mungkin di antara teman-teman semua itu ada yang memiliki masalah saat mengerjakan aplikasi yang kita bangun ini. Jadi apabila teman-teman memiliki masalah dalam membangun aplikasi ini, teman-teman bisa langsung calling saya ya, atau teman-teman bisa langsung jumpai saya di ruangan ya, atau di tempat saya bekerja, dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya.